Hai, balik lagi di Maurs Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung terus channel ini. Kali ini mari kita bahas sebuah alur film yang berjudul Countdown. Film ini menceritakan sebuah aplikasi yang bisa memprediksi sebuah kematian. Seorang suster yang bernama Queen mencoba install aplikasi itu setelah melihat teman-teman di rumah sakitnya mencoba. Tapi saat Queen mengecek miliknya, di sana tertulis tersisa 3 hari dan sejak saat itu hal aneh terjadi. Akhirnya dia memutuskan mencari cara menghentikan aplikasi ini. Bagaimana perjuangan Queen untuk menyelamatkan hidupnya? Mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan sebuah pesta yang diselenggarakan oleh sekelompok anak muda. Lalu terlihat beberapa dari mereka melihat aplikasi bernama Countdown. Aplikasi ini bisa memprediksi kapan seseorang akan mati. Karena penasaran, mereka pun mencoba menginstal aplikasi itu dan terlihat waktu kematiannya. Beberapa dari mereka mendapat waktu kematian yang berbeda dan masih sangat lama, bahkan ada yang tertulis 63 tahun lagi. Tapi salah satu gadis bernama Courtney mendapat waktu kematian tinggal 3 jam lagi. Respon mereka semua biasa saja, malah bercanda dengan waktu kematian Courtney. Tidak lama kekasih Courtney, Evan, datang dan mengajaknya untuk pulang. Saat di mobil, Evan dalam keadaan mabuk dan Courtney meminta kekasihnya agar jalan kaki saja, karena jarak rumahnya yang dekat. Mendengar hal itu, Evan mengira bahwa Courtney masih takut dengan waktu kematiannya yang tercatat beberapa jam lagi. Courtney pun memutuskan untuk berjalan kaki saja. Evan merasa kesal dan pergi meninggalkannya. Selama di jalan, Courtney merasa seseorang mengikutinya. Dia segera berlari dan masuk ke rumah. Aplikasi itu terus menghitung mundur kematiannya dan sangat membuat Courtney ketakutan. Dia pun mematikan handphonenya. Saat pergi ke kamar mandi, dia kembali merasakan hal-hal aneh di sekitarnya. Lalu terlihat waktu kematian tinggal beberapa detik lagi. Dan tidak lama, sesuatu hal aneh terjadi kepada Courtney. Sedangkan di sisi lain, Evan mengalami kecelakaan dan terlihat kursi penumpang yang seharusnya tempat duduk Courtney rusak, tertancap batang pohon yang cukup besar. Lalu di scene ini terlihat Queen yang bekerja sebagai suster magang di sebuah rumah sakit. Saat memberikan makanan kepada para pasien, dia melihat satu kamar yang bahkan tidak menyentuh makanannya sama sekali. Queen pun mendatangi sebuah bagian rumah sakit yang sedang direnovasi. Ternyata pasien itu adalah Evan yang selamat dari kecelakaan malam kejadian. Dia akan menjalani operasi, dan Queen mengira bahwa Evan gugup sehingga dia berdiam diri di sana. Tapi Evan menjelaskan bahwa dia sudah tahu saat operasi dia akan mati. Ternyata dia menginstal aplikasi Countdown juga dan tertulis waktu kematiannya 19 jam lagi. Mendengar hal itu, Queen meyakinkan Evan bahwa dia akan selamat. Lagi pula, itu adalah aplikasi yang hanya ingin menakut-nakuti. Evan pun menceritakan hal yang terjadi kepada Courtney. Dia memang tidak mati di mobilnya, tapi dia mati di rumahnya. Courtney mati pada waktu yang sama ketika Evan kecelakaan. Jadi, dimanapun berada, kematian akan tetap menghampirinya. Singkat cerita, setelah mengembalikan Evan ke ruangannya, Queen didatangi atasannya dengan wajah yang sangat menakutkan. Queen kira dia akan mendapat hukuman. Ternyata dia mendapat kejutan ucapan selamat bahwa dia telah menjadi bagian dari rumah sakit itu. Dia bukan pegawai magang lagi. Lalu saat mereka sedang makan kue bersama, Queen membahas aplikasi yang diinstal oleh Evan, dan mereka pun satu persatu mencoba aplikasi itu. Beberapa dari mereka mendapat waktu kematian yang sangat jauh. Bahkan ada salah satu dokter, yaitu Dr. Sullivan, yang akan mati di usia 98 tahun. Sepulangnya kerja, Queen mencoba install aplikasi itu dan hasilnya bahwa dia akan mati dalam 2 hari lagi. Melihat hal itu, Queen mencoba tenang. Dia masih belum percaya dengan aplikasi ini. Queen mendatangi rumah orang tuanya untuk mengambil beberapa barang dan dia merasa ada suara aneh dalam lemari. Saat dibuka, terkejutnya Queen melihat adiknya Jordan di dalam lemari dengan kekasihnya. Di sini terlihat hubungan Queen dan adiknya tidak akur, karena Queen selalu sibuk kerja dan jarang pulang. Sedangkan adiknya tinggal dengan ayahnya saja, karena ibunya sudah meninggal. Lalu ayahnya terbangun dan dia pun mengatakan bahwa Sabtu mereka akan mengunjungi makam ibunya. Queen pun setuju. Singkat cerita terlihat Evan yang akan bersiap melakukan operasi dan terlihat di handphonenya waktu kematian tersisa 3 menit lagi. Dia pun berusaha tenang dan keluar kamarnya.
dan saat lihat di kaca, dia melihat sosok hitam di belakangnya. Evan pun berlari ke ruangan tangga darurat, dan sesuatu aneh pun terjadi. Evan melihat aplikasi countdown dan tertulis 1 menit lagi. Lalu tidak lama, sesosok makhluk aneh menghampirinya dengan cepat, dan tidak lama, Evan pun terjatuh. Keesokan harinya, Quinn sampai di rumah sakit dan salah satu rekan kerjanya memberitahu bahwa Evan terjatuh di tangga. Mendengar hal itu, Quinn teringat dengan waktu kematian milik Evan, dan dia pun mulai merasa khawatir dengan waktu kematian miliknya juga. Quinn pun memutuskan mengambil handphone Evan walaupun dia harus membuka kunci handphonenya menggunakan wajah Evan yang sudah menjadi mayat. Lalu di sini Quinn juga teringat dengan waktu kunjungan ke makam ibunya. Dia merasa jika memang aplikasi ini memang benar, maka dia tidak bisa mendatangi makam ibunya. Dia pun segera menghubungi ayahnya bahwa dia tidak bisa datang ke sana. Sepulangnya kerja, Quinn mencoba untuk menghapus aplikasi Countdown, tapi tidak bisa dan dia pun segera mencari cara untuk menghapus aplikasi itu. Tapi tetap saja sulit. Dia mencari informasi mengenai aplikasi Countdown dan muncul wajah Courtney. Dia mencocokkannya dengan wallpaper handphone Evan. Berita tentang kematian Courtney tersebar di mana-mana. Saat akan menutup laptopnya, Quinn melihat sosok Evan di depannya. Quinn sangat ketakutan dan dia pun merusak handphonenya karena suara notifikasi countdown selalu bersuara dan dia segera meninggalkan apartemennya. Dia memutuskan untuk diam sejenak di dalam mobil karena melihat sekitar yang cukup ramai dan ternyata dia tertidur sampai keesokan paginya. Quinn terbangun oleh kehadiran Jordan yang mengetuk kaca mobil. Quinn pun mengatakan bahwa dia sebenarnya takut kecoa, dan Jordan pun tertawa. Tidak lama Jordan menemukan handphone Quinn yang rusak, dan ternyata ada notifikasi dari Countdown. Melihat hal itu, Jordan ingin menginstalnya juga, tapi Quinn melarangnya. Ternyata Jordan datang ke apartemen Quinn karena ayahnya sedang kunjungan kerja. Jordan tidak mau ditemani oleh seorang pengasuh, sehingga dia ingin tinggal dengan Quinn. Quinn langsung berkata bahwa Jordan jangan tinggal di apartemennya karena dia sedang sibuk. Padahal Quinn tidak ingin Jordan melihat kematiannya. Mendengar hal itu, Jordan pun sangat emosi dan segera pergi meninggalkan Quinn. Lalu di sini terlihat Quinn mendatangi toko handphone. Dia membeli handphone baru, nomor baru, bahkan aplikasi baru. Setelah mengaktifkan handphone itu, Quinn sangat lega karena aplikasi Countdown tidak ada di sana. Saat akan meninggalkan toko, dia mendapat notifikasi Countdown. Aplikasi itu terinstal di handphone Quinn dengan sendirinya. Dia pun langsung menanyakan alasan kenapa aplikasi itu terinstal, tapi pemilik toko sama-sama bingung. Melihat pemilik toko yang tidak bisa melakukan apapun, Quinn pun meninggalkan tempat itu. Quinn memasuki mobil dan dia mengecek Countdown. Di sana tertulis 21 jam lagi. Quinn sangat frustasi memikirkan hal itu. Saat melihat kamera belakang mobilnya, dia melihat sosok hitam besar di belakangnya. Tapi saat dia melihat langsung ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Dia kembali mengecek ke kamera belakang, dan sosok itu hilang. Tapi tiba-tiba ada yang mencekik Quinn dari belakang, dan dia tidak sengaja menginjak gas mobil dalam keadaan mundur. Pemilik mobil yang tertabrak muncul dan memarahinya. Lalu tidak lama ada seorang pria yang menyelamatkan Quinn, menyuruh pemilik mobil meninggalkan Quinn. Setelah pemilik mobil itu pergi, pria itu mengetahui hal aneh yang dialami Quinn, dan dia pun langsung menunjukkan aplikasi yang sama, yaitu Countdown. Di sana bahkan tercatat waktu kematiannya tinggal 18 jam lagi. Pria itu bernama Matt. Mereka pun pergi ke bar dan membahas takdir yang akan mereka hadapi. Bahkan, Quinn merasa aneh dengan notifikasi pelanggaran pengguna. Dia tidak paham dengan notifikasi itu. Matt memiliki ide untuk menyuruh seseorang menginstal aplikasi Countdown agar mereka bisa melihat beberapa aturan dari aplikasi itu. Matt melihat pria yang sedang mabuk dan menyuruhnya menginstal aplikasi. Saat muncul syarat penggunaan, Matt dan Quinn segera membaca semuanya terlebih dahulu. Lalu di sana tertulis bahwa pengguna harus menerima takdirnya. Mendengar hal tersebut, Quinn teringat bahwa dia membatalkan rencana kunjungan dengan ayahnya karena tahu dia akan mati. Begitu juga dengan Matt membatalkan kunjungan ke rumah bibinya menggunakan kereta. Jadi ada kemungkinan mereka mendapat notifikasi pelanggaran pengguna karena mereka menghindari takdirnya. Lalu Matt dan Quinn pun memutuskan untuk mendatangi pendeta rumah sakit.
tapi dia tidak bisa menolong. Menurutnya, temannya lah yang lebih paham dengan kejadian supranatural seperti ini, dan dia pun memberikan alamatnya. Mereka pun mendatangi sebuah gereja, dan mereka bertemu dengan pendeta John. Matt pun langsung menanyakan apakah dia percaya akan iblis. Mendengar hal itu, pendeta John sangat bersemangat. Dia menjelaskan sebuah kejadian pada zaman dahulu kala mengenai prediksi kematian yang dilakukan wanita tua Gypsy. Tapi Countdown adalah versi modernnya. Pendeta John merekomendasikan untuk menghack aplikasi ini. Matt dan Quinn pun memutuskan mendatangi toko telepon di mana mereka bertemu sebelumnya, karena pemilik toko bisa menghack berbagai macam aplikasi. Dengan bayaran yang sangat menggiurkan, pemilik toko pun setuju. Mereka mulai masuk aplikasi dan melihat beberapa data di dalam aplikasi itu. Terlihat beberapa nama pengguna dan waktu kematian mereka. Saat mencari nama Quinn, dia menemukan nama Jordan. Ternyata Jordan menginstalnya juga dan tertulis waktu kematiannya 13 menit lagi. Pemilik toko segera mengubah angka kematian dengan mudah dan menjadi 86 tahun lagi. Lalu dilanjutkan merubah waktu milik Matt dan Quinn. Matt dan Quinn sangat lega mengetahui bahwa hidup mereka masih sangat lama dan mereka pun memutuskan pergi ke apartemen Quinn. Singkat cerita, ketika mereka sedang tidur, Quinn terbangun karena mendengar seseorang yang datang. Quinn membangunkan Matt, tapi dia tidak bangun. Saat langkah itu mendekat, pintu pun terbuka, dan muncullah Matt. Ternyata yang memeluk Quinn bukan Matt. Matt pun menenangkan Quinn dan terdengar notifikasi countdown. Semua angka milik mereka kembali seperti semula. Menyadari hal itu, Quinn teringat Jordan. Dia memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan Quinn. Lalu di scene ini, Jordan menyadari angka kematian dia kembali seperti semula. Dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang datang menghampirinya. Dan dia bersembunyi di bawah kasur. Namun, saat dia bersembunyi, kasurnya terangkat. Dan tiba-tiba sesosok wanita yang penuh luka ada di sampingnya. Jordan sangat ketakutan dan dia berlari keluar. Lalu tidak lama muncullah Quinn dan Matt di sana. Mereka pun memutuskan pergi ke tempat pendeta John. Quinn langsung menunjukkan tulisan data dari aplikasi Countdown yang dia foto sebelumnya dan tertulis beberapa tulisan asing. Pendeta John membacanya dan dia langsung mengetahui bahwa aplikasi ini mengandung mantra kutukan. Tapi itu menjadi titik terang baginya karena kutukan bisa dihancurkan. Mereka pun memiliki rencana untuk mengulur waktu kematian dengan cara berdiri di atas simbol yang dikelilingi garam. Agar mempermudahnya, Quinn mencampur garam dengan cat dan mereka pun segera menggambar sebuah simbol. Mereka pun mulai memasuki lingkaran. Karena Matt yang memiliki waktu kematian terpendek, mereka akan memfokuskan ritual kepada Matt. Pendeta John mulai membacakan doa-doa dan suasana di sana menjadi sangat mencekam. Beberapa rak bergoyang tidak beraturan dan terlihat sosok hitam berkeliaran di sekitar mereka. Roh jahat itu ternyata tidak bisa masuk ke dalam lingkaran dan pendeta John mulai membacakan mantra. Roh jahat itu tiba-tiba menghilang dan suara kencang muncul mengganggu pendengaran mereka. Tiba-tiba muncul mainan dinosaurus berjalan mendekati Matt di belakangnya. Dan terlihat sosok adik Matt yang sudah meninggal. Matt sangat rindu dengannya. Tiba-tiba adiknya akan pergi, dan Matt menghampirinya. Matt tidak menyadari dia keluar lingkaran, dan roh jahat itu pun menarik kakinya. Quinn berusaha mengejar Matt, tapi dia dihalangi oleh sosok yang tidak terlihat. Quinn berusaha keluar dari sana dan berhasil menemui Matt yang sudah terbebas dari genggaman roh. Akan tetapi, Matt tetap harus menghadapi kematiannya. Tidak lama, Jordan dan pendeta John muncul. Betapa terkejutnya mereka melihat bahwa Matt telah mati. Quinn dan Jordan menyadari bahwa yang selanjutnya adalah mereka. Saat mereka berpelukan, Quinn menyadari bahwa Jordan terluka. Dia pun segera membawa Jordan ke rumah sakit. Saat menunggu Jordan diobati, Quinn melihat berita kereta kecelakaan. Kereta itu merupakan kereta yang seharusnya Matt naiki untuk bertemu dengan bibinya. Setelah Jordan diobati, mereka melihat waktu kematian yang semakin dekat. Jordan berkata bahwa ibunya akan sangat bangga melihat di akhir-akhir kehidupan mereka menjadi akur. Mendengar hal itu, Quinn mempunyai sebuah rencana. Quinn pun mendatangi Dr. Sullivan yang pernah melecehkan dia dulu.
Quinn meminta bantuan kepada dokter itu dengan cara menggodanya, menyuruh Dr. Sullivan datang ke bagian rumah sakit yang sedang direnovasi. Dr. Sullivan pun mengikutinya. Tiba-tiba Quinn menyerang Dr. Sullivan. Dia akan membunuh dokter itu, tapi Jordan menghentikannya. Ternyata Quinn mengikuti cara zaman dulu, di mana harus ada yang mati sebelum waktu kematian agar menghentikan kutukan itu. Tapi tiba-tiba, Dr. Sullivan diseret menjauhi Quinn. Roh jahat itu melindungi Dr. Sullivan karena memang bukan waktu kematiannya. Dr. Sullivan berhasil kabur dari Quinn, dan saat itu juga Quinn menyadari bahwa sebentar lagi Jordan lah yang akan menghadapi kematian. Di scene ini terlihat Jordan yang mulai tersesat. Dia pun dikejutkan dengan kehadiran roh jahat dan Jordan dilemparkan dengan keras keluar jendela. Lalu roh jahat itu menghampiri Jordan, dan tiba-tiba muncul Quinn yang akan menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, sambil mengucapkan rasa maaf dan cinta untuk Jordan. Saat akan disuntikan, tiba-tiba muncul sosok halusinasi ibu Quinn yang berusaha menghentikan tindakannya. Awalnya, Quinn terpengaruh, tapi dia langsung menolak bujukan itu dan segera menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya. Roh jahat itu masih berusaha menghentikan kematian Quinn, tapi terlambat, dan roh itu pun menghilang. Jordan sangat sedih dan terpukul menghadapi kenyataan bahwa Quinn sudah tiada. Dia menangis memeluk Quinn. Akan tetapi dia melihat tanda yang cukup besar di lengan Quinn bertuliskan Narcan, beserta tanda panah lokasi untuk menyuntikan. Jordan pun segera menyuntikkan cairan yang dibawa oleh Quinn, dan tidak lama Quinn pun terbangun. Lalu di sini terlihat Quinn, Jordan, dan ayahnya mendatangi makam ibunya. Ketika mereka akan pulang, Quinn tiba-tiba mendapat notifikasi bahwa Countdown versi terbaru telah terinstall. Oke, itu dia alur cerita film dari Countdown. Sebenarnya kalian bisa menemukan aplikasi Countdown di Play Store, itu pun jika kalian berani untuk menginstalnya. Jangan lupa untuk nonton full movie-nya, dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di Maur Cerita selanjutnya.